Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasilu darsana fi sarfi at-ta'limi wa at-tatbiq fil Qur'anil Karim li fadilatul Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut. Baik, sekarang kita masuk makna sigoh yang selanjutnya, yaitu sigoh ifta'ala yafta'ilu yang pakai PDF. Silakan buka halaman 97. Baik. Jadi sebelumnya kita sudah ambil wazan fa'ala yufa'ilu dan infa'ala yanfa'ilu. Sekarang kita masuk ke wazan selanjutnya atau sigoh selanjutnya, yaitu ifta'ala yafta'ilu. Yang pertama, qala al-mu'allifuna tadullu sighatu ifta'ala 'alal ittikhadi kama fi qaulina ikhtatama Zaidun. Ifta'ala mana yang pertama adalah al-ittikhad. Ittakhadha yattakhidu ittikhad. Apa itu ittikhaz? Ittikhaz itu artinya mengambil sesuatu kemudian memanfaatkannya. Itu mana dari ittakhadha yattakhidu. Masalan ikhtatama Zaidun, bimana ittakhadha Zaidun khataman. Ya, jadi ittakhadha Zaidun khataman artinya Zaid memakai khatam. Mana khatam ikhwah? Cincin. Jadi yang tadinya Zaid tidak memakai cincin, sekarang dia menjadi memiliki cincin. Ya, itu dari mana kita tahu? Dari kata ikhtatama. Ikhtatama wazannya ifta'ala. Paham ya? Baik. Nah, jadi kalau kita mengatakan misalkan ya, labisa Zaid khataman, Zaid memakai khatam. Ya, dari kata ini labisa Zaid khatam, kita nggak tahu bahwasanya Zaid sebelumnya pakai cincin atau tidak. Tapi kalau antum mengatakan ikhtatama Zaid, antum tahu sebelumnya Zaid nggak pakai cincin. Paham ini? Dari satu kata ini saja bisa kita ambil sebanyak itu maknanya. Kita bisa tahu apa yang diambil, kita bisa tahu sebelumnya dia pakai apa, pakai cincin apa tidak. Nah, kemudian kita tahu perbuatannya yang terjadi sekarang. Nah, itu kalau kita paham makna al-ittikhad ini. Baik. Wa nulahidhu anna sighata ikhtatama tahawwalat ila khatam ma idafatil fi'li ittakhadha ila jumlati lidilalati ala ma'na sighah wa huwa al-ittikhad. Baik. Jadi kalau kita perhatikan di contoh tadi ada kata ikhtatama. Ikhtatama itu ya dirubah menjadi khatam. Ikhtatama, ya, ikhtatama Zaidun ya dirubah menjadi khatam ya. Kemudian ditambahkan apa? Tambahkan fiil ittakhadha. Dari kata ittakhadha ini diambil kata al-ittikhaz tadi ya. Baik. Jadi itu makna dari wa nulahidu anna sighata ikhtatama tahawwalat ila khataman ma'a idafatil fi'li ittakhadha ila al-jumlah lidilalah ala ma'na sighah wal ittikhad. Wa kadzalika taqul, contoh yang kedua, ishtawal qaumu al-lahma, di mana ittakhaduhu syua'an. Ya. Ini boleh dibaca syawa'an, boleh dibaca syua'an. Ya, syua'an ini artinya apa? Ya. Manggang artinya, panggang. Ya. Jadi laham artinya daging. Ya. Orang-orang itu ya menjadikan daging itu terpanggang. Jadi daging itu kan bisa diapakan, ya, bisa digoreng, bisa direbus, bisa terserah mau diapakan. Tapi di sini al-qaum ya ittakhadha al-lahma syawa'an. Paham al-makna huna? Ngerti ya? Nah, jadi makna dari istawa di sini artinya menjadikan daging itu dipanggang. Sebelumnya dia dipanggang apa tidak? Ya, sebelumnya daging itu dipanggang apa tidak? Tidak. Dari mana kita tahu? Karena dia menggunakan istawa. Istawa itu maknanya adalah ittakhadha. Wadihna? Baik. Amma idza qulna syawaitu fa huwa ka qaulika andajtu. Tapi kalau untuk mengatakan syawaitu artinya memanggang.
saya memanggang. Ya, sama dengan andajtu, saya memasak. Ya. Jadi artinya tidak ada makna al-ittikhaz. Ya, maknanya biasa aja kalau antum mengatakan syawaitu. Lebih baik antum mengatakan ishtawaitu. Baik, itu makna dari sigoh ifta'ala yang pertama. Kemudian makna yang kedua dari makna sigoh ifta'ala adalah tadullu sigatu ifta'ala alal mutawa'ah wa dzalika kama fi qaulina syawaituhu fashtawa adaltuhu fa'tadala jama'tuhu fajtama'a. Baik. Jadi makna yang kedua dari sigoh ifta'ala adalah al-mutawa'ah. Al-mutawa'ah ini apa maknanya tadi? Al-muwafaqah. Wa dzalika kama fi qaulina masalan syawaituhu fashtawa. Syawaituhu ini fiil apa? Fiil lazim mutaaddi syawaituhu. Mutaaddi. Ingat kaidahnya, kalau dia sambung sama domir huwa itu pasti mutaaddi, nggak mungkin lazim. Ya, nggak mungkin jalasahu adalah mungkin. Ya, maka syawaitu ini mutaaddi. Fashtawa, ishtawa ini fiil lazim. Adaltuhu fa'tadala. Adaltuhu artinya ya meluruskan. Fa'tadala maka kemudian dia lurus. Jama'tuhu fajtama'a. Saya mengumpulkan maka kemudian dia terkumpul. Mana lebih susah, mengumpulkan atau terkumpul? Mengumpulkan atau terkumpul? So, sini bentar. Tadi apa namanya? Sebentar. Jadi orang tua antum tadi ngechat bilang nah, sekarang antum teleponnya. Baik. Jadi adaltuhu fa'tadala jama'tuhu fajtama'a. Jadi yang lebih susah itu adalah terkumpul. Mengumpulkan mah gampang. Ya, tapi untuk bisa terkumpul itu belum tentu. Antum berusaha untuk mengumpulkan, tapi belum tentu bisa terkumpul. Berusaha mengumpulkan doang. Untuk mengajak orang kumpul, itu kan mengumpulkan namanya. Bisa nggak terkumpul? Belum tentu kan. Gitu. Makanya huruf penyusun kata ijtama lebih banyak daripada kata jamaah. Gitu ya, jamaah cuma 3 huruf, ijtama 5 huruf. Taib. Wal mutawa'ah huna ma'al fi'li thulathi wa naqulu qarrabtuhu faqtaraba. Ya, qarrabtuhu faqtaraba, saya dekatkan kemudian dia mendekat. Qarraba mendekatkan, iqtaraba artinya mendekat. Ya, mendekat sama mendekatkan itu kan beda. Mendekat antum bisa saja mendekat, tapi belum tentu menjadi dekat. Gitu. Baik, maka yang kita diminta oleh Allah itu adalah ya, taqarrub, bukan iqtirab. Ya, taqarrub artinya berusaha mendekat. Ya, karena kalau menjadi dekat dengan Allah belum tentu kita bisa. Gitu ya. Jadi kita diminta oleh Allah itu untuk taqarrub, berusaha mendekat dulu karena ya jika Allah berikan hidayah dan taufik maka kita akan bisa menjadi dekat. Tapi tidak semua orang yang taqarrub itu bisa menjadi iqtirab, muqtarib. Ya, tidak semua orang muqarrib itu menjadi muqtarib. Muqtarib itu artinya orang yang sudah dekat dengan Allah. Ya. Ya, kemudian muqarrib itu orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Paham ya?
Jadi levelnya seperti itu. Wal mutawa'ah huna ma'al fi'li tsulasi al mudha'aful ain. Ya, bisa juga dia mudha'aful ain. Contohnya ansaftuhu fantasafa. Saya membaginya menjadi dua, maka kemudian dia terbagi menjadi dua. Wal mutawa'ah huna ma'al fi'li tsulasi al mazid bil hamzah. Di sini dia mutawa'ah ma'a fi'il mazid al tsulasi bil hamzah. Jadi contohnya ansafa yunsifu. Kalau contoh untuk mudha'aful ain tadi qarraba yuqarribu. Kemudian contoh untuk fi'il tsulasi tadi ada syawa, adala dan jama'ah. Baik, mana yang ketiga dari makna ifta'ala adalah tadullu zighatu ifta'ala 'ala tasyaruk wa yuqsadu bihadzal makna at-tasyaruk fil fi'li nafsihi. Walidzalika yu'tafu al-ismu tsani 'ala al-awwal kama fi qaulina ikhtassama Khalidun wa 'Aliyun ikhtalafa Khalidun wa 'Aliyun. At-tasyaruk ini maknanya sama dengan al-musyarakah. Bedanya kalau al-musyarakah, ya, ingat al-musyarakah ya, mana dari fa'ala, mana pertama dari fa'ala itu al-musyarakah. At-tasyaruk bedanya dengan al-musyarakah apa? Kalau al-musyarakah itu ada yang marfu, ada yang mansub. Mari qatala Khalidun Zaidan. Ada fa'il, ada maf'ul. Tapi kalau menggunakan ifta'ala itu maknanya tasyaruk, bukan musyarakah. Tasyaruk itu maknanya sebenarnya secara bahasa sama-sama artinya dengan kata musyarakah. Cuman di sini dia i'rabnya pakai atof. Maka kita katakan ikhtasama Khalidun wa Aliyun. Ya, mana maf'ulun bih di sini? Enggak ada. Paham ya? Jadi ikhtasama itu artinya bermusuhan atau berdebat. Ikhtasama, ya. Khalid dan Ali saling bermusuhan. Siapa yang memusuhi siapa di sini? Ya, sama-sama. Khalid memusuhi Ali, Ali juga memusuhi Khalid. Kenapa enggak menggunakan khosoma? Kalau khosoma itu i'rabnya nanti pasti ada maf'ulun bihnya. Maka tuh katakan khosoma Khalidun Aliyan. Paham? Baik. Kemudian ikhtalafa Khalidun wa Aliyun. Contoh yang kedua. Kemudian makna ifta'ala yang keempat adalah tufidu sighatu ifta'ala ad-dilalatu 'alal mubalaghati fi makna al-fi'li. Mubalaghah, berlebihan. Contohnya misalkan iqtadaro bermakna balagha fil qudrah. Ya, iqtadaro itu wazannya ifta'ala. Maknanya adalah balagha. Balagha artinya berlebihan. Berlebihan dalam apa? Al-qudrah. Ya, sangat mampu maknanya. Ya. Jadi kalau ditanya hal indaka qudrah? Na'am iqtadartu. Ya, berarti bermakna indi qudrah 'alal qudrah. Ya, jiddan gitu maknanya. Paham ya? Ya kalau ditanya semua orang mampu apa enggak? Iqtadartu. Ya, bukan istata'tu lagi, iqtadartu berarti sangat mampu artinya. Wa yadullu hadzal ma'na 'ala al-mubalaghah wa hiya khassatun bil fi'li iqtadara wa hadha yuaddi ila tahwilihi ila al-qudrah ma idhafatil fi'li balagha ila jumlah. Ya, jadi balagha fil qudrah. Jadi kalau untuk menggunakan wazan-wazan yang lain nanti ya balagha fi ini. Contohnya yang gampang. Ghusl atau ghusl artinya apa ghusl? Ghuslun, mencuci atau membasuh. Itu ghusl. Ya, sudah? Baik. Nah, jadi ghusl itu artinya membasuh. Ya, sekarang rubah wazan ghusl ini menjadi ifta'ala. Jadinya apa? Igtasala. Ada mubalaghah di situ? Ada mubalaghah? Ada, berarti kan ghusl itu artinya membasuh satu anggota badan, namanya ghuslun. Paham? Ghusala, membasuh atau mencuci, atau mencuci tangan setelah makan, itu ghusl namanya. Paham? Membasuh itu. Tapi kalau igtasala itu tuh mandi seluruh badan. Berarti ada mana mubalaghah? Ada, yang tadinya cuma satu anggota badan sekarang seluruh anggota badan. Nah, itu namanya mubalaghah. Baik. Kemudian makna dari wazan ifta'ala yang kelima, wa min ma'ani ifta'ala ad-dilalatu 'alal ijtihadi wa talab, menunjukkan atas kesungguhan dalam perbuatan.
Contohnya iktasaba bimana ijtahada wa talaba al-kasba. Ya, artinya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan al-kasba. Al-kasba artinya rezeki. Jadi iktasaba itu bersungguh-sungguh cari rezeki artinya. Nah, bayangin, cuma dari kata iktasaba doang antum bisa menunjukkan kata sungguh-sungguh itu. Jadi iktasaba artinya, misalkan kita katakan Muhammad iktasaba, ya, berarti artinya Muhammad bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Nggak perlu tambahkan kata ijtihada dan sebagainya. Tapi orang paham langsung, iktasaba wazannya ifta'ala. Ifta'ala wazan maknanya adalah al-ijtihad wa talab, begitu. Jadi meringkas waktu kita untuk ngomong panjang-panjang. Wal makna yadullu alaihi al-fi'lan ijtahada wa talaba ma'a tahwil iktasaba ilal kasb. Kalau antum katakan kasabatu itu saya mencari rezeki. Bisa dengan malas-malasan, bisa dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau iktasabatu, nah itu sungguh-sungguh. Ya, misalkan antum pegang uang. Ya, orang yang pertama megang uang, orang yang kedua megang uang. Ya, anak tanya orang yang pertama, ya, hal iktasabta au kasabta? Atau anak tanya kepada dia, min aina wajadta hadzal mal? Dari mana dapat uang ini? Ya, Zul misalkan anak tanya, Zul, dari mana dapat uang ini? Ya, Zul menjawab, iktasabtu, ya, minal amal. Berarti dia bersungguh-sungguh sampai dapat uang itu, ya, sampai dia banting tulang untuk bisa mendapatkan uang itu. Kemudian anak tanya kepada Ridho, min aina wajadta hadzal mal? Ya, Ridho menjawab, kasabtu minal amal. Ya, saya mendapatkannya dari pekerjaan. Berarti tidak ada makna kesungguhan di situ. Paham ya? Ya, bisa saja Ridho lagi santai-santai kerja, tiba-tiba dapat bonus misalkan, ya, tiba-tiba dapat, ya, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka misalkan. Nah, itu kasaba namanya. Nah, tapi kalau iktasaba itu ada usaha. Baik, maka di ayat dikatakan waman kasaba sayyi'atan. Ya, orang yang melakukan perbuatan buruk tanpa ada kesungguhan. Karena biasanya orang melakukan perbuatan buruk itu nggak perlu bersungguh-sungguh. Ya kan, pengen minum khamar misalkan, atau nggak mau sholat jamaah, ya udah tinggal tidur kan, nggak perlu kesungguhan. Ya, mana yang perlu kesungguhan? Bangun sholat ke masjid atau tiduran aja? Ya, bangun sholat ke masjid itu yang butuh kesungguhan kan. Nah, maka ya, digunakan kata yang tepat di situ untuk menyampaikan makna itu. Dan makna yang terakhir dari makna ifta'ala adalah, ya, tadullu alal izhar, menampakkan. Ketika antum mengatakan i'tazara, itu artinya azharo al-uzra, yang menampakkan uzur. Ya, jadi kalau antum mengatakan azartu, artinya antum beruzur, punya uzur. Tahu arti uzur ya? Halangan. Tapi kalau antum mengatakan i'tazartu, itu artinya antum menampakkan uzur. Jadi antum harus sebutkan alasan antum apa. Ya, misalkan antum nggak hadir ke kelas, antum mengatakan i'tazartu ya Ustaz. Ya, la kuntu ghaiban bil amsi li annani marid. Nah, itu nyocok ya tazaro. Paham ya? Tapi kalau untuk mengatakan azartu, ya nggak perlu disebutkan alasannya apa. Paham maksudnya? Nah, karena ya tazaro itu kita mengharuskan menampakkan uzur alasannya apa. Begitu juga ya tazama, azharul azmah, ya, menampakkan al-azamah, ya, kemuliaan, keagungan. Wa makna al-izhar ma'khudun minal fi'li alladhi tamma taqdiruhu wa huwa azhara. Baik, mana kata izhar diambil dari fi'il yang muqaddar yaitu azhara tadi. Baik, itu 6 makna dari sighah ifta'ala, dan ini adalah wazan yang paling banyak ya, sighah yang paling banyak ya, selain sulasi itu ifta'ala. Paling banyak kita temukan di kitab itu ifta'ala. Kalau antum tanya misalkan, kalau saya baca kitab itu kira-kira wazan apa yang paling banyak saya temukan? Ifta'ala. Ya, ifta'ala ini paling banyak ditemukan dalam kitab. Berarti ada 6 maknanya. Ya, ingat, kalau maknanya banyak berarti penggunaannya juga banyak. Kalau maknanya sedikit berarti penggunaannya sedikit. Contohnya infa'ala tadi, maknanya cuma 1. Ya, berarti memang dalam kitab sedikit atau jarang dipakai. Tapi kalau ifta'ala maknanya ada 6, berarti banyak dipakai dia. Jadi makna ifta'ala yang pertama al-ittikhaz, kemudian yang kedua apa tadi? Al-mutawa'ah, yang ketiga at-tasyaruh, yang keempat al-mubalaghah, yang kelima al-ijtihad wa talab, yang keenam al-izhar. Baik, itu dia makna-makna dari ifta'ala. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya makna dari sighah if'ala. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.